Halo Celebes People, beragam informasi seputar aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan kami rangkum dalam program Parliamentary. Bersama saya Rafika Mustaqimawarda. Mari kita simak Parliamentary selengkapnya. Pemirsa, hari jadi Provinsi Sulawesi Selatan yang ke-353 tahun digelar melalui rapat paripurna di DPRD Provinsi Sulsel. HUT Sulsel kali ini mengangkat tema Sulsel Optimis, Sulsel Tangguh, Ekonomi Berdaulat. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan pidatonya dengan penuh semangat pada sidang paripurna Rabu pagi. Sidang paripurna tersebut digelar dalam rangka hari ulang tahun Sulsel ke-353 tahun yang dilaksanakan di gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang dipimpin langsung Andi Ina Kartikasari. Sudirman yang mengenakan pakaian tradisional suku Gajang Kabupaten Bulukumba menjelaskan pesan dan harapannya kepada Provinsi Sulsel melalui tema yang diambil dalam hari jadi Sulsel kali ini, yakni Sulsel Optimis, Sulsel Tangguh, Ekonomi Berdaulat. Dengan tema tersebut, ia optimis Provinsi Sulawesi Selatan mampu melewati berbagai persoalan negara maupun dunia seperti inflasi. Bukan hanya itu, ia juga mengapresiasi terjalinnya kolaborasi yang baik antara lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga penyelenggara daerah lainnya. Kondisi situasi pandemi yang kita hadapi, pikirnya kemarin 2020 akan selesai. Ternyata bergeser 2021 kencang, dan alhamdulillah 2022 ada optimisme yang kuat kepada kita semuanya sehingga kita mulai bergerak dan bergerak. Dengan optimisme yang kuat, harapan yang kuat, tentu Sulawesi Selatan akan lebih tangguh, Kita hadapi sekarang saat ini lagi, concern kita adalah terkait inflasi lagi. Memang ini Indonesia ini dan dunia secara global terus diperhadapkan dengan persoalan-persoalan, tetapi dengan optimisme yang kuat, dan kemudian bagaimana Sulsel menjadi tampil terdepan sebagai hub Indonesia Timur yang tangguh, dan kemudian pada akhirnya menjadi ekonomi berdaulat. Ada beberapa bukti bahwa kita adalah bagaimana optimisme yang kuat, kolaborasi yang kuat. Tentu ini tidak lain adalah hadirnya eksekutif. Kami selaku gubernur beserta seluruh jajaran sekretaris daerah, kepala OPD, dan seluruh jajaran ASN, dan kemudian ketua DPRD beserta seluruh pimpinan, wakil DPRD, anggota DPRD yang terus bersama-sama merumuskan sebuah program-program kegiatan Sulawesi Selatan dalam 2 tahun terakhir bersama kami sebagai gubernur, dan yang wabil khusus kepada Forkopimda, Panglima Kodam 14, Bapak Kapolda, Kejaksaan, dan juga unsur-unsur vertikal lainnya yang terus membantu kami. Kami tidak dapat mengucapkan terima kasih kecuali adalah apresiasi setinggi-tingginya atas nama pemerintah Provinsi Selatan dan selaku Gubernur Sulawesi Selatan pada kesempatan ini. Perayaan hari ulang tahun Sulsel yang ke-353 tahun ini menjadi tahun terakhir Sudirman sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, sebab masa jabatannya akan berakhir pada September 2023 mendatang. Fitri Herunisa, Celebes TV. Dalam momentum peringatan hari ulang tahun Sulsel ke-353 tahun, Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika mendesak Pemprov Sulsel menuntaskan sejumlah pembangunan infrastruktur yang belum tercapai selama kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman. Rapat paripurna peringatan HUT Provinsi Sulsel ke-353 dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartikasari dengan mengenakan pakaian adat suku Toraja, sedangkan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengenakan pakaian adat suku Kajang. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartikasari mengingatkan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman untuk dapat merampungkan penyelesaian pembangunan infrastruktur Sulsel di akhir masa jabatan pada bulan Desember 2023. Menurutnya, komitmen dan keteguhan Gubernur Sulsel sangat dibutuhkan dalam melanjutkan dan merealisasikan pembangunan, sehingga tidak menyisakan proyek mangkrak di akhir masa jabatan.
Karena menurut Ina Kartikasari, banyak kejadian berakhirnya masa jabatan kepala daerah terkadang menyisakan proyek mangkrak yang meninggalkan bangunan-bangunan yang tidak memiliki kejelasan kelanjutan pembangunannya. Meski demikian, ia juga turut mengapresiasi pemerintah Provinsi Sulsel mengenai pertumbuhan perekonomian yang mengalami peningkatan pasca dilanda COVID-19 selama beberapa tahun. Pertumbuhan tersebut menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulsel menjadi membaik sejak pandemi. Meski demikian, Ketua DPRD mengingatkan kepada pemerintah Sulsel untuk terus memaksimalkan potensi yang ada sehingga pertumbuhan ekonomi pada RPJMD Sulsel tahun 2018-2023 sebesar 5,24% sampai 6,24% pada tahun 2023 tetap dapat tercapai. Dan belum tercapai dalam membangun dan memajukan daerah kita ini yang untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam rangka perbaikan ke depannya. Jadikanlah hari ini sebagai pemantik untuk menjaga asa, terus berkarya, dan tetap mengukir prestasi yang membanggakan. Selain itu, sebagai anak bangsa, sepatutnya kita menanamkan sifat tidak pernah puas diri dan tidak selalu membangga-banggakan prestasi yang telah dicapai selama ini. Bersikaplah merendah hati, karena sikap rendah hati membuat kita bisa membuka mata bahwa pencapaian kita selama ini belum apa-apa. Teruslah tanamkan rasa keyakinan dan kesadaran serta komitmen yang tinggi sebagai wujud optimisme untuk mempersembahkan yang terbaik. Tetaplah berpelukan dalam satu gandengan kebersamaan untuk menghadapi tantangan dan hambatan yang akan datang. Kemudian kita dorong semangat gotong royong bersama-sama membangun kemandirian Sulawesi Selatan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera, serta unggul di segala aspek kehidupan sebagaimana tema peringatan Hari Jadi Sulawesi Selatan tahun ini, yaitu Sulsel Optimis, Sulsel Tangguh, Ekonomi Berdaulat. Perayaan HUT Sulsel yang ke-353 tahun tersebut dihadiri Forkopimda Sulsel beserta legislator DPRD Sulsel dan tamu undangan lainnya, masing-masing menggunakan pakaian adat tradisional di setiap daerah. Ardi Jaho, Celebes TV. Pemirsa, legislator DPRD Sulsel Sri Rahmi menuturkan di usia ke-353 tahun Sulsel, pemerintah dinilai masih kurang perhatian terhadap pembangunan fasilitas sarana olahraga di Sulawesi Selatan. Di usia ke-353 tahun Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan bukanlah usia yang terbilang muda. Berbagai macam rintangan dan lika-liku telah dihadapi bersama. Masyarakat Sulsel dengan jumlah penduduk 9 juta orang ini diharapkan mampu menjadi daerah yang maju di Sulawesi Selatan. Legislator DPRD Sulsel Sri Rahmi menuturkan, usia yang ke-353 tahun ini seharusnya sudah bisa maju dengan pesat dengan pertumbuhan dan perkembangan terhadap infrastruktur. Sri Rahmi menyoroti pemerintah Sulsel masih kurang dalam perhatian pembangunan sarana dan prasarana fasilitas olahraga. Seharusnya Sulsel sebagai center point Indonesia Timur sudah memiliki perkembangan terhadap infrastruktur, salah satunya di bidang olahraga. Beberapa tahun terakhir pembangunan sarana dan prasarana fasilitas olahraga masih terbilang minim. Semenjak dirobohkannya Stadion Matoanging beberapa tahun yang lalu, Stadion Matoanging yang seharusnya menjadi simbol di Kota Makassar kini menjadi hilang. Anggota Komisi D DPRD Sulsel itu menambahkan, harusnya pemerintah Sulsel dapat memerhatikan pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang ada di Sulsel. Kalau secara umum Bunda, bagaimana kita lihat ini sarana atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Sulawesi Selatan? Ya, kalau kita lihat ya, karena selama ini memang ikonnya itu adalah Stadion Matoanging dan sampai saat ini belum ada fasilitas yang sebanding dengan itu yang ada selama ini. Ya, berarti belum memadai ya, karena misalnya Stadion Gor Sudiang, terus kemudian itu kan juga belum memadai ya untuk dijadikan sebuah tempat event ya, event nasional. Kemudian di mana Barombong, nah, itu juga belum. Nah, ini juga di Barombong ini bermasalah ya, bermasalah dalam hal
alas hak ya. Jadi kita Sulsel sebagai center point Indonesia Timur itu harusnya berbenah dalam hal fasilitas olahraga. Jadi sudah saatnya kita menjadi tuan rumah nasional ya, menjadi tuan rumah nasional untuk event-event olahraga, pastinya harus melengkapi diri dengan sarana-sarana olahraga yang memadai, memang yang standar nasional. Ia menambahkan apalagi usia Sulsel yang tidak lagi muda, harusnya kemajuan dalam pembangunan sarana dan prasarana olahraga sudah meningkat. Ardi Jaho, Celebes TV. Pemirsa, menyikapi rencana pemberlakuan tarif jasa teman bus Transmaminasata, legislator DPRD Sulsel berharap pemberlakuan tarif tidak memberatkan masyarakat sebagai pengguna layanan transportasi umum. Pemerintah Sulsel melalui Dinas Perhubungan dalam waktu dekat akan memberlakukan tarif teman bus Transmaminasata. Menanggapi hal tersebut, legislator DPRD Sulsel Isman M. Pajalangi menuturkan agar pemberlakuan tarif pada teman bus Transmaminasata dapat disesuaikan dengan perekonomian masyarakat yang ada di Sulsel, terkhusus di Kota Makassar. Apalagi teman bus merupakan program nasional dari kementerian, sehingga pemberlakuan tarif tidak boleh disamakan dengan harga di Pulau Jawa. Apalagi saat ini menurut Isman, perekonomian yang ada di Sulsel belum kembali stabil setelah kebijakan kenaikan BBM beberapa waktu lalu. Sehingga dengan beroperasinya teman bus bisa menjadi alternatif bagi masyarakat dengan tarif ekonomis. Saya berharap untuk kedepannya kalau itu bisa disesuaikan dengan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan, terkhusus apalagi Makassar, karena apalagi kita bisa bilang teman bus ini kan program nasional. Ini ada di Jawa, ada di Makassar, dan tidak mungkin kita harus samakan harganya yang ada di Makassar dengan yang di Jawa, karena bisa dibilang kita juga mempunyai harga tersendiri lah di Kota Makassar ini, dan saya berharap juga kalaupun ada kelonjak pemasangan tarif terhadap teman bus, saya harap ini ke depannya tidak menjadi polemik dan akan tetap menguntungkan buat pengguna transportasi umum. Anggota Komisi E DPRD Sulsel itu menambahkan, supaya tidak terjadi polemik nantinya soal penyesuaian tarif teman bus, Dinas Perhubungan Sulsel untuk tidak melakukan pemberlakuan tarif tinggi. Ardi Jaho, Celebes TV. Pemirsa, legislator DPRD Sulsel kecewa dengan pemerintah Provinsi Sulsel. Ia menilai penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov diselenggarakan hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel yang diselenggarakan 4 tahun sekali ini mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Baru-baru ini kegiatan yang diselenggarakan di Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bulukumba dianggap terlalu dipaksakan, mengakibatkan kesiapan dan persiapan dari penyelenggara terbilang abal-abal. Salah satu yang menarik perhatian mengenai pembuatan fasilitas arena ring tinju yang terbuat dari bambu dan tali rapia. Melihat hal tersebut, legislator DPRD Sulsel Andi Muhammad Anwar Purnomo kecewa dengan pemerintah provinsi terkait kesiapan dalam menyelenggarakan event tersebut. Ia menilai penyelenggaraan Porprov hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Minimnya perhatian pemerintah membuat kegiatan tersebut tidak berjalan baik. Ia mengungkapkan kegiatan Porprov yang dilaksanakan 4 tahun tersebut bisa jadi kabupaten lain tidak mau menjadi tuan rumah akibat tidak ada perhatian dari pemerintah provinsi. Jadi menurut saya ini Porprov 2022 ini seakan dipaksakan dan hanya sebatas pengguguran kewajiban saja. Tetapi melihat dalam hal pelaksanaan 2 tuan rumah ini, Bulukumba dan Sinjai, sudah sangat mengeluarkan kemampuan semaksimal daerah. Tetapi dalam hal dukungan anggaran dari Pemprov sendiri sangat minim.
Oleh karena itu saya menyayangkan ini dan juga prihatin terhadap porprov yang akan dilaksanakan ini. Karena ini event provinsi. Saya yakin seluruh kabupaten tidak akan mau jadi tuan rumah ketika mengetahui bahwa dukungan dari Pemprov sangat minim. Ini dua kabupaten Bulukumba dan Sinjai mau jadi tuan rumah karena melihat ada sisi dukungan anggaran dari Pemprov Sulsel. Tetapi kalau nyatanya seperti ini, saya yakin event Porprov 2018 yang ke-18 di tahun akan mendatang tidak ada lagi tuh yang ingin menjadi tuan rumah. Ia menambahkan apa yang terjadi di Sinjai terkait fasilitas ring tinju menggunakan bambu dan tali rapia merupakan pukulan keras bagi pemerintah Sulsel agar kedepannya bagaimana bisa lebih memerhatikan terhadap olahraga di Sulsel. Ardi Jaho, Slebes TV. Pemirsa, penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Selatan tahun 2022 yang sisa menghitung hari menuai berbagai persoalan di tengah-tengah masyarakat. Pasalnya, ajang olahraga bergengsi tersebut kabarnya kekurangan dana. Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Selatan tahun 2022 kembali akan digelar selama 9 hari, mulai tanggal 22 hingga 30 Oktober mendatang. Gelaran Porprov Sulsel ini diselenggarakan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sulsel di 2 tempat, yakni Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bulukumba sebagai tuan rumah. Sama seperti Porprov Sulsel sebelumnya, Porprov Sulsel ke-17 ini seyogyanya juga membutuhkan anggaran puluhan miliar rupiah untuk membayar perangkat pertandingan seperti wasit, juri, pengadaan fasilitas venue pertandingan, biaya konsumsi, akomodasi para atlet, penginapan, dan sebagainya. Namun untuk tahun ini, anggaran yang tersedia jauh dari kata cukup. Mulai dari dana pokok Porprov Sulsel sebesar 5 miliar, kemudian ditambah dana hibah sebesar 4,5 miliar rupiah, dinilai masih belum cukup untuk mengcover biaya 34 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menanggapi hal tersebut, Andre Prasetyo Tanta selaku anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyayangkan sikap KONI Sulsel yang sempat menyampaikan kesanggupannya menggelar Porprov meskipun tanpa dana dari pemerintah. Bupati Sinjai sudah membantu memfasilitasi mulai dari Pemda dan KONI Sinjai memfasilitasi mengenai ketersediaan venue. Dan saya kemarin memantau ring sudah mulai didistribusikan, tapi saya kurang tahu dananya dari mana, apakah mungkin dari sendiri atau ada bantuan dari KONI Sulsel. Kalau soal penginapan ada penginapan saya belum dapat informasi, tapi memang semua Pemda ini berharap semua Pemda menjadi tuan rumah olahraga Porprov ini karena mereka berharap bahwa dengan selesainya kelangsungan Porprov ini mereka bisa mendapatkan fasilitas hasil dari penyelenggaraan Porprov ini, tapi tidak sesuai dengan harapan. Kita tahu bahwa mungkin dulu memang bisa dilaksanakan dengan alokasi anggaran yang besar karena saat berada di dalam kondisi pandemi, tapi dengan sekarang kondisi pandemi tentu pos anggaran kita juga terbatas dan juga tentu balik lagi. Minimnya dana Porprov kali ini juga diprotes pihak pengurus Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Sulsel melalui pembuatan ring tinju dengan menggunakan bambu, tali rafia, dan bantal tidur. Hal tersebut sontak viral di media sosial yang menganggap KONI Sulsel maupun pemerintah provinsi tidak serius menyelenggarakan ajang bergengsi tersebut. Fitri Hairunisa, Slebes TV. Pemirsa, Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartikasari optimis penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulsel tetap dapat terlaksana dengan adanya dukungan dari pemerintah Sulsel untuk penambahan anggaran. Tinggal menghitung hari, pagelaran Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulsel yang dipusatkan di Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bulukumba akan terlaksana. Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartikasari berharap
Kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dengan adanya dukungan anggaran dari pemerintah provinsi. Sempat ramai dibicarakan, pegelaran Porprov Sulsel terlalu dipaksakan karena minimnya anggaran yang dipakai dalam event olahraga terbesar di Sulsel tersebut. Ina Kartikasari memastikan telah memberikan kelonggaran anggaran dalam pagelaran Porprov, seperti penggunaan anggaran pokok dan anggaran perubahan. Ia optimis kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dengan dukungan dari pemerintah Sulsel, karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan Pemprov dan harus terlaksana dengan baik. Anggapan soal Porprov ini setengah hati digelar? Oh enggak lah, saya yakin pastinya Bapak Gubernur dan kami semua tidaklah, itu sudah menjadi ketetapan bahwa Porprov itu kegiatan yang memang bagaimana provinsi sebagai penyelenggara. Jadi sekali lagi harus terlaksana dengan baik dan sukses. Tapi kemarin ada catatan lain soal ini tuh, soal ring yang katanya oh ya, itu mungkin sementara, tapi kan mungkin nanti pada saat terlaksana event hari hanya ya mungkin nggak seperti itu. Kita berharap lah pokoknya sukses untuk Porprov. Ia menambahkan terkait penggunaan bambu dan tali rafia pada ring tinju, ia menganggap hanya sementara. Dipastikan di hari kegiatan sudah menggunakan standar prosedur. Ardi Jaho, Celebes TV. Pemirsa, Wakil Ketua DPRD Sulsel Darmawan Syamuin secara tegas melarang tambang PT Panca Digital Solution beroperasi di Luwu Timur, sebab izin perusahaan tersebut bermasalah. Polemik aktivitas tambang PT PDS di Luwu Timur dianggap makin meresahkan warga setempat. Pasalnya, pasca DPRD Sulsel melakukan peninjauan dan memutuskan melarang kegiatan di tambang tersebut, hingga kini aktivitas tambang masih berlangsung. Sebelumnya, Komisi D DPRD Sulsel telah melakukan RDP dan melakukan kunjungan langsung ke lokasi tambang PT PDS di Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur pada 6 hingga 8 Oktober 2022 lalu. Berdasarkan hasil RDP dan kunjungan Komisi D DPRD Sulsel, Wakil Ketua DPRD Sulsel Darmawan Syamuin membuat rekomendasi kepada Gubernur Sulsel untuk segera menindak perusahaan ilegal tersebut. Ia menjelaskan alasan memberi rekomendasi kepada Gubernur Sulsel untuk mencabut izin aktivitas pertambangan sebab izin lingkungan PT PDS bermasalah. Selain itu, juga pemakaian pelabuhan tidak sesuai pada fungsinya, sehingga Komisi D memberikan rekomendasi kepada Gubernur Sulsel untuk menghentikan aktivitas tambang PT PDS, sehingga jika PT PDS tetap beraktivitas, Darmawan Syah menilai jelas telah melanggar hukum. Eksekusi. Jadi surat rekomendasi itu saya tanda tangan untuk ke gubernur kan? Oh, jadi kapasitas sampai ke gubernur saja? Iya. DPR sampai ke sini? Sampai ke gubernur. Nanti Pak Gubernur yang berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Berarti DPR hanya menyampaikan rekomendasi, tinggal ditanya oleh Pemprov ya? Iya. Apakah Pemprov Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat dan Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat akan berkoordinasi dengan seluruh stakeholder yang masuk di area. Jadi setelah itu nanti Gubernur Ia menambahkan, DPRD Sulsel juga melarang untuk pengangkutan hasil tambang menuju Pelabuhan Lampia Malili, Kabupaten Luwu Timur, sebelum PT PDS memiliki izin prinsip dispensasi penggunaan jalan. Ardi Jaho, Celebes TV. Legislator Sulsel Rismawati Kadir Nyampa berharap kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP yang diselenggarakan oleh pemerintah Sulsel diharapkan dapat bersinergi dengan seluruh elemen stakeholder dalam menjaga kestabilan harga dan stok pangan. Ancaman inflasi pada sektor pangan tidak hanya terjadi di negara lain, tetapi juga akan berdampak di Indonesia. Meski tidak setinggi dengan negara lain, namun tetap menjadi ancaman bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Khusus di Sulsel sendiri, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Sulsel dalam mengendalikan tingkat inflasi, salah satunya kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi. Legislator Sulsel Rismawati Kadir Nyampa menghimbau kepada seluruh stakeholder untuk bekerja sama dalam mencegah tingkat inflasi.
Dirinya menuturkan salah satu upaya yang dilakukan dengan menggerakkan pelaku UMKM dan pelaku usaha lainnya, serta membangun gerakan pertanian rumahan dengan memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rumah. Peran pemerintah dengan memberikan bantuan berupa bibit kepada masyarakat. Selain itu, menjaga potensi petani dengan peningkatan fasilitas serta pengembangan sumber daya diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan yang melimpah untuk seluruh rakyat Indonesia. Tentu kita berharap agar tidak terjadinya inflasi sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Menteri tadi dan dari pihak Bank Indonesia untuk kita bersama-sama menjaga stabilitas itu dengan melibatkan pelaku-pelaku pangan yang ada di Sulawesi Selatan dengan menggerakkan dari hulu ke hilir, dan ada gerakan yang di-launching tadi untuk pemanfaatan pekarangan rumah dengan memberikan bantuan bibit berupa cabai, ternak ikan nila, dan lain sebagainya. Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, dengan adanya kerjasama yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan Indonesia bisa terhindar dari tingginya inflasi pada pangan yang menjadi ancaman global. Ardi Jaho, Slebes TV. Pemirsa, legislator DPRD Sulsel Sele KS Dalle menilai aturan pembatalan pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja oleh BKD Sulsel dinilai tidak berdasar juknis BKN. Kita memberikan dalil pembenaran atas kekeliruan yang kita lakukan dengan 9 teman-teman ini kekeliruan teman-teman. Apapun dalilnya, kita turut berduka cita atas. Kunjungan anggota DPRD Sulsel ke Badan Kepegawaian Negara BKN sebagai tindak lanjut pengaduan 9 guru honorer di Sulsel yang gagal diangkat menjadi pegawai P3K karena diduga lalai melakukan pengunggahan berkas daftar riwayat hidup hingga dianggap mengundurkan diri. Dalam kunjungan legislator tersebut, Badan Kepegawaian Negara telah menegaskan jika 9 guru honorer di Sulsel yang telah lulus seleksi P3K namun gagal diangkat karena lupa mengunggah dokumen akhir, tidak boleh diganti kandidat lain, sehingga keputusan Badan Kepegawaian Daerah BKD Sulsel dinilai keliru. BKN juga menyebutkan tidak ada juknis yang mengatur mekanisme pergantian calon pegawai jika telah dinyatakan lulus. Sele membeberkan, jika surat BKD Sulsel terkait pergantian nama guru yang dianggap tidak lolos atau gagal menjadi P3K, ternyata tidak dapat ditindaklanjuti oleh BKN disebabkan kebijakan tersebut hanya berlaku pada seleksi P3K formasi guru. Masalahnya yang ada sekarang, sepanjang masih ada namanya dinyatakan sebagai lulus, maka tidak boleh ikut pada seleksi P3K yang akan datang setelahnya. Karena namanya ada, tidak boleh double. Di database masih tercantum namanya. Ini yang dialami kalau 13 orang ini. Secara mekanisme dianggap mengundurkan diri, tetapi dalam database tidak boleh dihapus namanya. Nah, BKN tidak bisa mengambil keputusan sepihak. Apakah menerbitkan SK kepada yang bersangkutan 13 orang, BKN tidak boleh. Meskipun BKN yang memproses administrasinya itu, soal penerbitan SK. Karena dia terkait dengan Kementerian Pendidikan karena guru, maka BKN akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kemenpan terkait 13 orang ini. Sehingga menurut Sele, menjadi kabar baik bagi 9 guru honorer yang sebelumnya dianggap tidak memenuhi syarat sehingga gagal diangkat menjadi P3K padahal telah lulus seleksi. Peluang 9 guru ini disebut masih berpeluang besar diakomodir lagi diangkat menjadi P3K. Ardi Jaho, Slebes TV. Pemirsa, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Sulsel bersama Gubernur melakukan rapat paripurna membahas penjelasan Gubernur terhadap rancangan peraturan daerah dan penjelasan DPRD Sulsel terhadap pengajuan Ranperda. Yang ditetapkan sebagai standar pelayanan minimum, standar pelayanan minimal yang dimaksud adalah diarahkan pada pencapaian visi misi kepala daerah yang dijabarkan ke dalam program prioritas pembangunan daerah. Rapat paripurna yang diselenggarakan di ruang rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartikasari.
Didampingi Wakil Ketua DPRD Sulsel Darmawan Syamuin, serta turut hadir Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. Dalam rapat paripurna tersebut, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman memaparkan tentang nota keuangan dan Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2023, Ranperda tentang pendirian perseroan terbatas Sulsel Energi, dan Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2014 tentang penyertaan modal pemerintah daerah. Ia mengungkapkan, ekonomi Sulsel selama tahun 2021 tumbuh di angka 4,65%. Dan pada triwulan 2 tahun 2022 tumbuh sebesar 5,18%. Kondisi tersebut ditopang oleh berlanjutnya pemulihan konsumsi masyarakat dan perbaikan kinerja dunia usaha, seiring dengan peningkatan produksi komoditas pertanian. Terkait pendapatan tersebut, Gubernur Sulsel menargetkan pada tahun 2023, pendapatan daerah ditargetkan sebesar 9,52 triliun, lebih meningkat sebesar 304,19 miliar atau naik 3,30%. Sedangkan Ranperda tentang pendirian perseroan terbatas Sulsel Energi nantinya akan mengelola participating interest di bidang usaha hulu, minyak dan gas bumi. Rumah tangga, bahan bakar maupun kebutuhan industri. Potensi sumber daya alam energi Sulawesi Selatan, diantaranya Blok Sigeri di Selat Makassar, Blok Bone di Teluk Bone, Blok Endrekan di Kabupaten Tanah Toraja, Blok Endrekan dan Pindrang, Blok Bone Utara di Kabupaten Luwu, Blok Kota Palopo, Blok Sengkang di Kabupaten Wajo, Siden dan Rapang, Sopeng dan Bone, Blok Kambuno di Perairan Laut Kabupaten Bone, Sinjai dan Bulukumba, Blok Karenta di Laut Kabupaten Bulukumba, Bantai, Jene Ponto, Kakala dan Kepulauan Selayar, dan Blok Selayar di perairan Laut Kabupaten Bulukumba dan Kepulauan Selayar. Sedangkan penjelasan Ranperda tentang perubahan peraturan daerah nomor 5 tahun 2014 tentang penyertaan modal pemerintah daerah merupakan investasi langsung dalam jangka panjang dengan maksud untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, atau manfaat lainnya. Ardi Jaho, Slebes TV. Oktober 2022 saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Parliamentary hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rafika Mustaqim Mawarda pamit undur diri dan sampai jumpa.